Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi ya hari ini di PA Bunda Teresa. Kita akan membahas tentang no pain, no gain. Bapak dan Ibu, kenapa sih kok kita bahas ini ya? Aku pribadi merasa kadang-kadang bertanya-tanya juga. Kenapa sih kok permasalahan itu ada banyak sekali? Baik yang aku alami pribadi maupun juga orang-orang di sekitarku. Aku bisa bilang kalau hidupku itu seperti roller coaster. Yang tahu ya roller coaster yang bisa naik, bisa turun, bisa muter tanpa arah gitu, dengan kecepatan tinggi sepertinya dibanting ke bawah dan nggak tahu kapan itu berakhir. Aku bisa bilang kehidupanku itu seperti itu. Dan aku tahu banget kalau aku nggak pakai seatbelt yang namanya Tuhan Yesus, aku nggak akan bisa bertahan. Bahkan aku sudah jatuh sejak zaman dulu gitu. Satu-satunya bisa membuat aku bisa bertahan hari ini cuman seatbelt yang namanya Tuhan Yesus. Tapi pada waktu menjalani kehidupan ini, aku juga melihat realitaku sendiri, terus juga orang-orang di sekitarku. Hari-hari ini aku melihat banyak sekali teman-teman yang menghadapi sakit penyakit. Ada yang cancer ini, ada yang cancer itu. Kemarin satu teman dekat nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dapat stroke yang cukup parah. Berbagai macam. Ada beberapa teman juga yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Ada yang sampai depresi, rasa nggak kuat dan udah kepengen bunuh diri gitu. Menjatuhkan diri dari lantai 2, makan obat tidur banyak-banyak. Aduh, ada banyak sekali persoalan. Dan kadang-kadang kalau lihat teman-teman yang mendadakan dia tahu-tahu dapat sakit berat, itu mempengaruhi ekonomi keluarga, mempengaruhi seluruh keluarganya, otomatis jadi sedih ya melihat keadaan itu. Belum lagi fisik yang tiba-tiba berubah, tahu-tahu jadi kurus, kering, muka jadi hitam dan segala macam gitu ya. Aduh, kayaknya bingung gitu. Kenapa? Dan kita mulai bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan itu semua terjadi? Sesuatu yang kayaknya kita pikir tidak akan terjadi pada diri kita, tapi ternyata itu kita alami gitu. Tanpa kita kepengen, itu kita alami gitu. Nah, Bapak dan Ibu, aku nggak tahu apa yang hari ini Bapak dan Ibu semua hadapi, pergumulan apa, permasalahan apa. Mungkin masalah ringan, mungkin masalah berat, mungkin masalah yang cepat terselesaikan, mungkin yang kayak aku, puluhan tahun kayaknya itu kok tidak terselesaikan, bahkan seakan-akan menjadi semakin berat. Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. No pain, no gain. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ya, aku mau kita samakan persepsi dulu ya, bahwa yes, ada berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua masalah ini karena sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Ya, nggak semua masalah itu terjadi karena sesuatu yang diizinkan Tuhan. Kadang-kadang kita dengan gampang ngomong, oh ini ujian dari Tuhan. Atau kadang-kadang kita juga dengan gampang ngomong, ini gara-gara iblis ini ngasih aku cobaan kayak gini gitu. Enggak, Bapak dan Ibu. Enggak semua masalah itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi masalah itu bisa dibagi menjadi dua garis besar ya, menjadi dua macam. Kita bikin golongan besar aja. Nah, ini aku pakai istilah bebas. Satu ada yang namanya ujian atau cobaan ya. Ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu jangan salah ya. Tuhan itu tidak membuat pencobaan. Itu ayatnya ada di, tunggu sebentar. Itu ada di Yakobus yang bilang bahwa tunggu aku cari sebentar. Kelamaan nanti deh kalau aku keinget aku bilang bahwa Tuhan itu tidak mengadakan pencobaan. Itu ada di Yakobus, cuman aku lupa ayatnya berapa. Tapi memang Tuhan itu tidak mengadakan sesuatu yang buruk untuk kita. Maka Tuhan itu tidak mengadakan pencobaan-pencobaan. Tapi memang Dia izinkan pencobaan terjadi. Dan setiap ada pencobaan terjadi, ada maksud Dia di belakang itu. Kita coba lihat ya, di situ aku tulis Ayub.
Ayub itu kita tahu kehidupannya semuanya baik-baik saja. Dan dia memang sangat-sangat tekun. Dia sangat-sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi lihat, Tuhan izinkan dia dicobai. Itu ada di Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Ini percakapan Ayub dengan iblis. Thank you Cindy, Yakobus 1 ayat 13. Janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Ya betul, Allah tidak mencobai. Tapi dia mengizinkan sesuatu terjadi. Bukan dia yang mengadakan, tapi dia mengizinkan sesuatu. Itu terbukti di Ayub 1 ayat yang ke-10, bahwa Tuhan itu sebetulnya memagari kehidupan kita. Dan lihat ini ya, ini percakapan antara Tuhan dengan iblis. Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Pasti ia mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan memagari kehidupan semua manusia. Ayub termasuk Anda dan saya. Tetapi dia bisa aja izinkan sesuatu terjadi. Mungkin ini pagar ada banyak ya. Lalu satu pagar dicopot. Saat ada satu pagar dicopot, otomatis iblis bisa masuk untuk memberikan pencobaan. Ini yang terjadi pada Ayub. Tuhan copot semua pagarnya, tapi dia tetap jagai. Karena Tuhan bilang, kamu tidak boleh kutik-kutik kehidupannya. Boleh kutik-kutik harta, boleh kutik-kutik keluarga, boleh kutik-kutik kesehatan, tapi tidak boleh kutik-kutik kehidupan Ayub. Nah, ini yang terjadi pada Ayub. Dan ini adalah ilustrasi juga untuk Anda dan saya, bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan. Tapi apapun cobaan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Dia akan tetap memagari kehidupan kita. Ya, makanya ada ayat bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan, bahwa kalau kita jatuh tidak akan tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan tetap memagari. Nah, ini jenis masalah yang pertama. Tapi ada juga masalah yang kedua, di mana masalah itu terjadi karena kebodohan kita sendiri. Misalnya kayak hari-hari ini, kalau misalnya orang judi, lalu semuanya habis, kita nggak bisa bilang, Tuhan, ini cobaan apa? Aku sekarang nggak ada harta, rumahku disita, anakku nggak bisa sekolah, nggak punya duit. Nggak bisa ngomong gitu. Ya itu bodoh kamu sendiri, kenapa kamu judi sampai habis-habisan? Udah tahu judi nggak boleh, gitu. Kenapa masih dilakukan? Jadi kalau ada masalah datang, gara-gara kebodohan sendiri, itu ya bukan ujian, itu ya bukan cobaan, gitu. Ya, tapi Bapak dan Ibu, kita ingat bahwa Tuhan itu baik, Maha Pengampun. Selama kita bertobat, Dia bisa membalikan keadaan, kutuk menjadi berkat, ya. Selama kita berbalik, bertobat dan berbalik. Tetapi walaupun kita sudah bertobat dan berbalik, dan Tuhan kembali tolong kita untuk angkat berdiri lagi, tetap akibat dari dosa itu, akibat dari kebodohan sendiri itu harus kita tanggung. Contoh orang judi itu tadi. Pada waktu dia bangkrut habis-habisan, walaupun dia bertobat, ya bukan berarti duitnya balik lagi ke banknya dia. Tetap dia harus merintis lagi kan. Tetap dia harus membangun kepercayaan keluarganya lagi kan. Tetap dia harus mulai leasing lagi untuk cari rumah apa segala macam gitu. Jadi akibat dari kebodohan tetap harus ditanggung, dan itu adalah masalah. Kita nggak bisa menuduh Tuhan, aduh ini cobaan Tuhan, duitku habis, nggak bisa seperti itu. Nah, contoh di dalam Alkitab ada juga. Kayak Kain pada waktu dia membunuh Habel, saudaranya, dan Tuhan menjadi marah sama dia, nggak bisa ngomong ini cobaan dari Tuhan, enggak. Atau kayak Salomo yang udah dibilang nggak boleh menikah dengan wanita asing, ternyata dia menikah dengan ratusan wanita asing, dan di akhir hidupnya dia menjadi menyembah berhala. Dia nggak bisa bilang, Tuhan kok aku kehilangan keselamatan? Kan aku dulu orang yang paling bijaksana, aku pernah ketemu Engkau 2 kali. Nggak bisa bilang gitu. Itu gara-gara sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, Anda yang paling tahu keadaan Anda ya. Aku yakin Roh Kudus berbicara dan memberikan hikmat. Apapun keadaan yang hari ini Anda hadapi, masalah apapun, coba dipilah dulu. Apakah ini ujian atau ini terjadi karena kebodohan aku sendiri?
Tapi Bapak dan Ibu, walaupun masalah ini adalah kebodohan diri dari kita sendiri, hari ini kita diingatkan untuk bertobat dan berbalik. Karena Tuhan sanggup tolong kita untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Walaupun akibat dari kebodohan itu tetap harus kita tanggung, tapi selama kita bertobat, Tuhan pasti ulurkan tangan untuk tolong kita. Ya, jadi ini dua jenis masalah yang ada. Lalu sebetulnya kenapa masalah itu kok selalu ada di dunia? Jawabannya gampang sekali. Jawabannya karena dunia itu dikuasai oleh iblis. Aku enggak tahu Bapak dan Ibu udah pada ngerti semua apa enggak. Tapi aku coba review aja sedikit bahwa dunia itu dikuasai oleh iblis. Ada 6 ayat di dalam Alkitab yang bilang bahwa dunia itu dikuasai oleh iblis. 3 itu keluar dari, ada di surat-suratnya Paulus. 3 ada di surat-suratnya Paulus. Ya, lalu 2 ada dari surat-suratnya Paulus. 3 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan 1 keluar dari mulut iblis. Jadi iblis itu juga tahu kalau dia adalah penguasa dunia. Aku kasih beberapa ayatnya aja ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Bilang bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jelas, seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, dunia ada di kuasa si jahat, ya. Jadi kalau si jahat berkuasa atas dunia, sedangkan kita ini anaknya Allah, otomatis pasti dia cari colek-colek lah, colek-colek dengan tujuan agar kita ikut dia, ikut kubunya dia, gitu, ikut jatuh bersama dengan dia, gitu. Karena dia penguasa di atas dunia ini. Ayat lain Efesus 2 ayat 2 itu catat aja. Lalu yang perkataan dari Tuhan Yesus sendiri itu ada di Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat yang ke-30. Aku bacakan satu yang dari Yohanes 16 ayat yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri bahwa ada penguasa dunia ini, dan penguasa itu ternyata bukan Tuhan Yesus. Berarti siapa? Iblis. Nah, ya. Lalu iblis juga ngomong bahwa dia adalah penguasa dunia. Itu pasti ingat semua deh. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata sama Tuhan Yesus, "Sembah aku dan semua ini akan aku berikan kepada kamu." Ingat kan? Itu yang dia ngomong. Sembah aku dan semua ini akan aku berikan kepada kamu. Kenapa dia bisa ngomong semua ini aku berikan pada kamu? Karena dia tahu kalau dia itu adalah penguasa dunia gitu. Jadi ya dunia dikuasai oleh iblis. Mau ngomong apa lagi? Pasti dia cari gara-gara agar kita juga punya masalah dan lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti yang terjadi pada Ayub yang tadi kita bacakan. Dia cari gara-gara, duitnya diambil semua, bisnisnya dia hancurin, anaknya dimatiin semua, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia, penyakit semuanya datang. Bapak dan Ibu, ditinggalin teman-teman itu berat loh. Sendirian, perasaan sendirian, ditinggalin, mungkin kematian, anak-anak dia masih itu, pertama masih ada istri, tapi ternyata istri meninggalkan dia, akhirnya teman-teman bukannya support, malah tuduh dia. Itu bukan sesuatu yang gampang. Saat orang merasa sendirian, itu keadaan yang paling terpuruk dan berat. Dan itu menjadi celah yang sangat-sangat memungkinkan untuk Ayub marah sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, Ayub kuat kan? Walaupun dia sendirian, merasa ditinggalkan oleh semuanya, dia kuat. Gitu. Nah, iblisnya ngarep Ayub marah sama Tuhan, biar ikut dia. Tapi ternyata Ayub kuat. Nah, ini juga yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Apapun yang terjadi, apapun seberat apapun, ingat cobaan kita itu tidak seberat Ayub kok. Tidak seberat Ayub. Jadi jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus ya. Lalu yang kedua, kenapa masalah selalu ada? Gampang juga jawabannya. Karena bagaimanapun juga kita manusia, hakikat dosa itu selalu ada. Kedagingan kita selalu ada gitu. Walaupun kita sudah berusaha membuat kedagingan ini mati suri ya, bibit-bibit itu masih ada. Jadi jangan memicu bibit-bibit kedagingan itu untuk tumbuh. Karena itu bisa membuat kita
jatuh juga. Ingat yang terjadi sama Salomo. Dia jatuh dalam masalah karena bibit-bibit kedagingannya ditumbuhin. Daud juga jatuh pada waktu dia lihat Batsheba. Karena apa? Karena bibit-bibit kedagingannya ditumbuhin, dibiarkan bertumbuh gitu. Jadi masalah selalu ada juga gara-gara kita sendiri. Kalau kita entertain kedagingan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan izinkan masalah-masalah juga agar kita mengalami peningkatan-peningkatan. Bapak dan Ibu, kalau hidup kita hari ini ya, ada di zona nyaman, semuanya enak, semuanya gampang, duit ada, kesehatan bagus, relasi semua bagus, kerjaan lancar, tender dapat terus, pengen beli tas apa bisa, pengen pergi kemana bisa, mau naik pesawat level apa bisa. Kira-kira hari ini kita ada di sini enggak? Pasti enggak. Pasti enggak. Kita pasti udah sibuk ngopi kemana, kayak main apa, kayak perempuan mungkin luluran, kayak beli baju, kayak atau traveling kemana, pasti udah sibuk. Karena apa? Karena semuanya gampang. Bapak dan Ibu, sekian belas tahun aku pelayanan, aku sudah melihat, cukup banyak melihat orang justru menghilang dari komunitas pada saat tendernya naik. Aku udah cukup banyak melihat itu. Mungkin dia tetap Katolik, tapi dia sudah tidak berkomunitas lagi, dia sudah tidak ada saat teduh lagi, doa aja gitu. Kenapa? Karena tendernya naik. Jadi keadaan baik belum tentu itu menjadi berkat loh untuk rohani kita. Ya, jadi konsep dunia itu berbeda dengan konsep surga. Kita harus punya hikmat juga untuk itu. Jadi sebenarnya ada penderitaan-penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi agar kita meningkat secara rohani. Bapak dan Ibu, yang Tuhan pedulikan itu peningkatan rohani kita loh. Biar kita punya tiket keselamatan itu sampai nanti check out. Kalau hari ini kita mendapat kenikmatan-kenikmatan dunia, itu bonus. Jadi jangan diputer. Yang dikejar itu jangan cuma bonus dunia doang. Seperti dilakukan oleh orang-orang dunia. Ingat, kewarganegaraan kita bukan warga negara dunia. Warga negara kita adalah kewarganegaraan surga. Jadi kita harus mikir dengan konsep surgawi. Jangan terjebak pada konsep duniawi. Kalau kita dapat kenikmatan dunia, itu bonus. Tapi yang kita kejar adalah peningkatan-peningkatan. Kalau Tuhan kasih kita kenikmatan, peningkatan secara duniawi, pakai itu untuk memperdalam rohani kita, bukan malah menghilang, gitu ya. Jadi kenapa masalah selalu ada? Sebenarnya jawabannya sederhana itu. Sesederhana itu. Ya karena memang dunia dikuasai oleh iblis, hakikat dosa kedagingan, dan memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi demi peningkatan-peningkatan rohani kita. Aku yakin Bapak dan Ibu semua sudah bisa mulai introspeksi diri sendiri ya. Lihat di masa COVID 2 tahun ini, mungkin aku kehilangan apa? Kehilangan keluarga mungkin, kehilangan dana, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan apa, aku enggak tahu. Tapi di balik kehilangan-kehilangan itu, apa yang Anda dapat? Mungkin Anda relasi dengan keluarga malah lebih baik, ada lebih banyak waktu untuk berbicara, ngobrol banyak gitu ya. Mungkin Anda lebih banyak saat teduh juga, karena sekarang semua aksesnya lebih mudah gitu. Yang tadinya Anda tidak mengerti novena, tidak pernah Bible study, sekarang bisa membuka kitab suci. Aku nggak tahu. Tapi silakan introspeksi diri sendiri, silakan merenungkan peningkatan-peningkatan rohani apa yang Anda dapat di balik setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya. Ada banyak ayat yang bicara tentang penderitaan di dalam Alkitab ini. Jadi sebenarnya kalau kita buka Alkitab ya, Alkitab itu isinya cuma darah sama penderitaan yang terfokuskan pada keselamatan untuk lewat Yesus Kristus. Cuman itu aja sebetulnya intinya. Darah sama penderitaan yang terpusat pada keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Kita coba buka aja beberapa. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Oleh karena namaku, aku menahan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau.
namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak dan Ibu, Tuhan memurnikan kita loh. Memurnikan kita dan menguji kita. Bukan lewat kenikmatan, tapi lewat apa? Lewat dapur kesengsaraan. Kira-kira dapur kesengsaraan itu enak apa enggak? Anget-anget doang atau panas? Namanya dapur kesengsaraan itu pasti enggak enak. Bukan cuma anget-anget doang, tapi panas Bapak dan Ibu. Enggak nyaman, membuat kita blingsatan gitu. Tapi itu cara Tuhan memurnikan kita. Dan ini ada ayat satu yang jelas, Maleakhi 3 itu lebih jelas lagi. Maleakhi itu nabi-nabi kecil, dia ada di perjanjian lama yang terakhir. Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini lebih jelas lagi bahwa Tuhan itu adalah tukang logamnya dan dia mau memurnikan kita seperti emas atau perak. Bagaimana sih memurnikan logam, apalagi emas perak? Api, lewat api. Aku ini udah share screen belum sih? Belum. Aduh, kenapa dari tadi nggak ada yang ingetin? Sorry banget. Oke. Kalau ada yang mau screenshot, nih aku kasih lihat sebentar. Oke. Maleakhi 3 ayat 2 dan 3 ya. Kalau ada yang kalau Tuhan adalah tukang logamnya dan kita adalah emas dan perak yang mau dimurnikan, satu-satunya cara memurnikan logam itu adalah dibakar di dalam api. Dan dibakar di dalam api itu pasti panas, gak enak. Tapi itu satu-satunya cara untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tidak murni. Debu-debu, hitam-hitam, kotoran-kotoran itu dimurnikan lewat pembakaran itu tadi. Tapi Bapak dan Ibu, satu hal yang harus kita ingat. Pada saat tukang logam itu memurnikan matanya, dia akan memandang ke logam itu. Dia tidak akan membiarkan logam itu sampai benar-benar lumer dan jatuh semua. Enggak. Jadi Bapak dan Ibu, saat hari ini Anda merasa hidup Anda berat, susah, dan sepertinya Anda sendirian dan ditinggalkan. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Sang tukang logam itu matanya memandang Anda. Dia melihat Anda. Dia sedang memurnikan Anda. Dan dia tahu kapan dia harus tarik Anda saat Anda sudah cukup murni dan tidak benar-benar hancur. Jadi mata Tuhan melihat Anda yang sedang dimurnikan itu. Tujuannya apa kita dimurnikan itu? Ayat bilang, agar kita bisa mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Kemarin-kemarin, kita juga memberikan korban. Mungkin korban pelayanan, korban waktu, korban tenaga, uang juga, akal dan budi juga, talenta-talenta kita juga kita berikan. Tetapi pasti ada faktor-faktor yang kurang murni. Mungkin pada waktu kita pelayanan, kita cari motivasi-motivasi yang berbeda. Pengen barter agar dapat ini itu. Pengen barter agar kayaknya keren dari mana? Dari pelayanan gitu kan, kayaknya keren. Ya, aku nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu setiap motivasi kita, setiap kedagingan-kedagingan kita, setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan semua itu Tuhan bakar. Dengan tujuan apa? Agar kita bisa mempersembahkan persembahan yang benar, yang murni. Apa itu persembahan yang benar, yang murni? Hati, pikiran, seluruh kehidupan kita. Perkataan kita murni. Nah, ini semua adalah proses Bapak dan Ibu, di mana kita dimurnikan di hadapan Allah. Nah, Anda bisa nih introspeksi diri juga.
Dulu sekian tahun yang lalu aku masuk ke dalam komunitas atau pelayanan, motivasiku apa? Tapi hari ini motivasiku apa? Jadi silahkan cek motivasi Anda pribadi. Sudahkah itu makin murni, makin murni? Harusnya seperti itu. Aku ini termasuk orang yang iseng ya. Kadang aku suka nanya Romo, dulu kenapa sih masuk seminari gitu. Dan jawabannya suka menarik. Ada satu temanku karena dulu aku SMA di seminari ya, ada yang jawabannya, oh aku suka karena dulu ada miskin banget, nggak bisa beli tempe. Jadi dia lihat di seminari, makan romo-romo itu makannya enak, ada tempe loh. Dan dia kepengen, jadi dia masuk seminari agar bisa makan enak gitu. Ada juga yang jawab, oh karena aku tiap kali lewat pastoran, itu bau rotinya tuh wangi banget gitu. Pastoran zaman dulu kan Belanda-Belanda gitu ya, suka baking roti sendiri. Jadi dia kepengen. Jadi dia pengen jadi romo biar bisa makan roti wangi itu. Ada juga yang bilang, karena kepengen naik motor gitu. Lihat, apakah motivasinya murni? Kagak sebetulnya. Kagak. Tapi dengan berjalannya waktu, motivasi itu dimurnikan. Gitu. Jadi itu terjadi pada kaum selibat dan juga awam. Karena apa? Ingat tadi, yang Tuhan pedulikan adalah keselamatan roh dan jiwa kita. Agar seluruh hidup kita menjadi sebuah persembahan yang benar di hadapan Allah. Dimurnikan. Ini kenapa Tuhan menyempurnakan kita juga dalam dapur kesengsaraan. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dan 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak dan Ibu, ini akan jadi ayat patokan kita hari ini ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dan 12 ini tadi. Nah, ini beberapa manfaat dari kesengsaraan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Tadi ada poin untuk memberikan peningkatan-peningkatan. Dan ternyata peningkatan-peningkatan itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah ketekunan. Ya, ketekunan. Ya mungkin yang seperti kita alami hari ini. Tadi aku awali dengan pertanyaan, kalau kira-kira hidup kita hari ini gampang, duit melimpah, kesehatan bagus, relasi dengan semua orang baik, nggak usah ngeladenin A, nggak usah ngeladenin si B, tender semuanya dapat ya, pengen beli apa dapat, pengen pergi kemana dapat. Anda semua menjawab, kira-kira kalau gitu kita nggak ada di sini sekarang. Nah, ini udah terbukti. Ternyata penderitaan membuat kita tekun, mau nggak mau berjuang untuk komit, mau nggak mau berjuang untuk hadir mencari Tuhan dengan lebih dalam lagi. Mau nggak mau belajar firman. Aku Bapak dan Ibu nggak pernah kebayang loh baca Alkitab, nggak pernah kebayang puluhan tahun dulu ya, nggak pernah kebayang. Pernah waktu SMP itu pas liburan sekolah kenaikan kelas gitu, SMP SMA pengen deh, ya udahlah daripada nganggur waktu itu coba baca Alkitab. Hari itu kan belum ada internet ya, jadi kalau nganggur kan benar-benar nganggur zaman dulu itu. Coba baca Alkitab, ternyata paling lewat 1-2 halaman doang, udah lewat, enggak itu lagi. Tapi hari ini setelah dewasa
dengan berbagai macam permasalahan pribadi yang aku harus hadapi. Wah, ternyata membaca Alkitab itu jadi sebuah kenikmatan gitu. Jadi sebuah kenikmatan. Apakah awalnya kenikmatan? Enggak juga. Berjuang juga. Enggak langsung menjadi sebuah kenikmatan. Tapi aku berjuang untuk tekun. Kenapa? Karena butuh. Bapak dan Ibu kalau mau tahu ya, dulu belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, aku datang ke PA, komunitas seperti ini waktu itu kan offline ya. Aku datang ke PA setiap minggu, itu dengan air mata. Nangis, datang 1 jam lebih pagi, duduk di pojokan, nangis. Kenapa? Karena permasalahanku berat banget. Dan aku nggak kepikir aku sanggup jalani itu. Mau lari kemana? Mau lari kemana lagi? Mau minta tolong siapa? Gak ada yang bisa tolong aku. Jadi mau lari kemana? Ke Tuhan. Dan ternyata permasalahan itu menolong aku untuk hidup di dalam ketekunan. Yang tadinya membangun rutinitas, sampai benar-benar komit, sampai menjadi sebuah kenikmatan, ketekunan. Dan ternyata ketekunan itu menolong aku untuk bisa bertahan di dalam penderitaan sampai hari ini. Bapak dan Ibu, aku bisa bilang, kalau permasalahan aku yang dulu aku datang nangis 20 tahun yang lalu, dibandingin hari ini, masalahku hari ini lebih berat. Lebih banyak dan lebih berat. Tapi kalau hari ini, aku bisa menghadapi kehidupan dengan jauh lebih enteng, ya, dengan ketawa, nggak lagi nangis setiap hari seperti dulu. Apakah itu karena masalah lebih ringan? Enggak, masalahku lebih berat. Tapi sebetulnya aku bisa menghadapi kehidupan dengan lebih enteng karena akunya lebih kuat. Bukan karena masalahnya lebih kecil, tapi karena akunya lebih kuat. Dan kekuatan itu bukan dari aku sendiri, tapi dari Tuhan yang ngasih kita kekuatan. Jadi Bapak dan Ibu, ketekunan, kesengsaraan itu akan membuat kita tekun. Dan ketekunan itu akan membuat kita bertahan sampai akhir menghadapi penderitaan itu. Sampai pada waktunya kita melihat penderitaan bukan sebagai penderitaan lagi. Ya udah biasa aja gitu. Mungkin Bapak dan Ibu, aku bukannya menyamakan diri ya. Penderitaanku nggak ada apa-apanya dibandingin Ayub ataupun yang lain-lain. Santo Santa ataupun yang lain-lain. Tapi kok kita suka mikir, kok bisa ya Santo Santa itu ngalami penderitaan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tekun. Jadi penderitaan tidak menjadi sebuah penderitaan lagi. Nyantai aja. Salib tidak rasa berat lagi. Nyantai aja. Kenapa? Karena rohani mereka sudah kuat. Jadi ini yang Tuhan mau kita bangun. Ketekunan. Bukan on-off. Bukan on-off. Tapi ketekunan dan butuh komitmen untuk itu. Sampai kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Sampai kita bisa setia sampai akhir. Bapak dan Ibu, yang Tuhan nilai, itu tuh bukan kita kuat sekarang loh ya. Yang Tuhan nilai ini bukan cuma keadaan sekarang, tapi nilai itu sampai ujian akhir nanti. Sampai terakhir kita check out. Jangan sampai kita hari ini kuat, tapi nanti waktunya check out kita jatuh gitu. Jadi bagaimana agar kita tidak jatuh nanti di depan nanti? Perkuat terus otot-otot rohani kita sampai akhir, setia sampai akhir. Makanya butuh ketekunan. Gak bisa on off, gak bisa on off. Ya, yang aku kasih contoh di situ Santa Monica sama Santo Agustinus. Kita tahu betapa ketekunannya Santa Monica untuk mendoakan Santo Agustinus yang nakalnya waktu itu luar biasa. Sampai pada akhirnya dia ibunya jadi santa, anaknya jadi santo. Ini buah dari apa? Buah dari ketekunan. Ya, jadi kita juga harus tekun. Biar ketekunan kita ini bukan hanya menjadi berkat untuk diri kita sendiri, untuk rohani kita sendiri, tapi biar ketekunan kita juga menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar kita. Coba berjuang untuk bisa menjadi santo, santa, atau at least menjadi beata-beata kecil untuk orang-orang di sekitar kita. Memang level kita belum level sempurna, Bapak dan Ibu. Tapi kita harus tekun, berjuang untuk menuju kesempurnaan itu. Berjuangnya lewat apa? Dapur kesengsaraan itu tadi. Gak mungkin kita bisa tekun
kalau semuanya gampang. Nggak mungkin kita bisa tekun di dalam rohani kita kalau fokus kita bukan di sini. Kebanyakan fokus nge-gym, kebanyakan fokus kerjaan, kebanyakan fokus masalah. Apalagi, aku bukan bilang kita nggak boleh kerja ya. Kerja memang harus. Ayat bilang nggak kerja nggak makan. Tapi kalau kita, kehidupan itu harus balance gitu loh. Kerja, pelayanan, ada waktunya kita fokus di mana, ada waktunya di fokus di mana. Dan biar ketekunan kita di dalam pelayanan itu kita bawa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua aspek itu bertumbuh pada saat kita tekun. Contoh lain Paulus, 2 Korintus 11 ayat 23-28 itu bicara tentang segala macam penderitaan yang pernah dialami oleh Paulus itu. Dan Anda akan lihat apa yang kita alami itu belum ada apa-apanya. Ini yang dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Anggap ini dia nanya untuk kita. Apakah kamu pelayan Kristus? Ya, coba anggap ini pertanyaan Paulus untuk kita semua. Apakah kamu pelayan Kristus, Sheila? Apakah kamu pelayan Kristus, Pak Rudi? Apakah kamu pelayan Kristus, Ibu Tina? Apakah kamu pelayan Kristus, Sis Mel? Apakah kamu pelayan Kristus, Linda? Berapa besar sih masalahmu? Ini Paulus bilang, aku berkata seperti orang gila. Aku ini lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak dan Ibu, lihat, ini yang dialami oleh Paulus. Jadi, jangan bilang pencobaan kita berat. Yang apa kita alami belum ada apa-apanya dibanding Paulus, apalagi Ayub, apalagi Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah kita pelayan Kristus, Paulus bertanya, apa kamu pelayan Kristus? Kamu bilang kamu dicobai karena kamu pelayan Kristus. Paulus jauh yang dialami lebih berat. Tapi lihat apa yang dia hasilkan melalui segala macam penderitaan itu. Semakin dia menderita, bukan hanya permasalahan pribadi secara fisik, tapi juga pelayanan, permasalahan di dalam pelayanan untuk memelihara jemaat-jemaat itu. Ya, apa yang dia dapat? Ketekunan membuat Paulus menulis. Dan hasil tulisan itu adalah setengah dari kitab Perjanjian Baru. Permasalahan yang dia alami itu membuat dia tekun, sehingga dia menghasilkan buah yang memberkati. Sampai 2000 tahun lebih. Lihat, sampai hari ini kita masih diberkati hasil dari buah penderitaan Paulus itu. Bapak dan Ibu, biar apa yang kita alami hari ini juga memberikan legacy, menjadi berkat, menjadi buah bibir bagi orang-orang di sekitar kita, dan semoga buat anak cucu kita juga ya. Ini yang terjadi pada Paulus. Jadi memanfaatkan kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang sempurna. Nggak mungkin kita bisa berbuah kalau kitanya on off, kagak fokus. Nggak mungkin. Orang yang tekun itu pasti menghasilkan buah. Jadi ujian iman itu membuat kita tekun. Dan kalau kita tekun, kitanya berubah. Kalau kitanya berubah, kitanya menghasilkan buah. Nggak mungkin kita berbuah kalau kita nggak berubah. Jadi pertama, ketekunan itu impact-nya ke diri sendiri. Aku dulu yang berubah. Lalu aku berbuah. Setelah aku berbuah, baru aku menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitarku. Itu yang harusnya terjadi.
Ya, karakter-karakter perubahan ini tidak mungkin otomatis muncul. Karakter perubahan ini baru muncul kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan. Ada pengampunan, ada berserah, ada sabar, ada fokus sama Tuhan, ada penguasaan diri, ada empati, ada berbagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi sekarang jangan bilang kalau kita itu sudah berbuah, kalau kitanya belum berbuah, kalau kitanya belum berubah. Gitu. Jadi ya berjuang dalam ketekunan untuk mengubah karakter kita. Kita berubah, baru kita berbuah. Lalu berikutnya, bagaimana sekarang kalau kita menghadapi ujian-ujian ini, bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini jawabannya ada di Yakobus yang tadi kita baca ya. Yang pertama kita udah baca ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak dan Ibu, dulu pada waktu aku pertama baca ayat ini, aku juga pikir, gila kali ya. Masalah aku ini segunung dan aku nggak kuat. Pengennya kayaknya udah pengen mati, pengen menghilang dari dunia ini. Kok disuruh bahagia? Mana bisa aku berbahagia dengan permasalahanku itu? Gak mungkin kayaknya. Dan pada waktu itu, ibu rohaniku juga bilang, nanti ada waktunya kamu ketawa lewat masalah ini. Dan aku bilang juga, ibu, kamu gila kali ya? Mana mungkin aku ketawa dengan masalah itu? Tapi Bapak dan Ibu, hari ini aku bisa bilang kalau hal itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kalau Alkitab bilang, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam percobaan, Alkitab nggak mungkin bohong. Kalau kita jatuh, kita bisa bahagia, itu udah pasti bisa, karena itu adalah Alkitab yang bilang. Tapi bagaimana kita tetap bahagia di dalam pencobaan? Jawabannya adalah mindset kita. Mindset yang akan memampukan kita melihat keadaan dari sudut yang berbeda. Kalau aku melihat keadaan dari sudut pandang aku sendiri, aku akan marah, aku akan kecewa, aku akan dendam, aku akan gak kuat dan kepengen mati. Tapi begitu aku mau hidup di dalam ketekunan dan melihat keadaan dari sudut pandang yang baru, di situ kebahagiaan itu muncul. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus tahu ya, bahwa Tuhan pun mau kita menikmati hidup. Tuhan pun mau kita bahagia, walaupun ada masalah. 1 Tes 6 ayat 16 bilang, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 juga bilang, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihat, berkali-kali ayat bilang, kita suruh bersukacita. Dan itu tidak bilang, sukacita ya kalau tendenmu berhasil. Sukacita ya kalau duitmu balik. Sukacita ya kalau doa-doamu dikabulkan semua. Enggak. Tapi ayat bilang, bersukacitalah senantiasa. Berarti apa? Keadaan baik, keadaan buruk. Kita disuruh untuk bersukacita. Masalahnya bagaimana kita bersukacita, tetap bahagia di antara masalah itu. Caranya adalah bekerja bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat keadaan dari sudut pandang yang berbeda. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita harus ingat bahwa kita ini bukan manusia dunia. Kita adalah warga negara surga. Jadi jangan terpatok pada sudut pandang dunia yang bilang bahwa kamu happy kalau duit banyak, kamu happy kalau kamu jadi pemimpin, kamu happy kalau followermu banyak. Enggak. Ya, tapi sukacita kita tidak tergantung dari keadaan. Sukacita tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah. Apapun keadaan yang terjadi, sukacita itu tidak akan hilang daripadaku. Jadi aku sedikit membedakan dengan istilah happy, joy. Ya, happy itu keadaan di luar doang. Kalau hidupku baik-baik aja, kesehatan baik, duit ada, itu cuma happy. Tapi kalau joy itu adalah pancaran yang ada di dalam hati. Itu adalah joy. Dan joy itu tidak boleh dicuri oleh apapun juga. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam dalam kamu. Siapakah dia? Roh Kudus. Pada saat Anda memastikan roh itu selalu menguasai kehidupan Anda, bertahta di dalam hati, pikiran Anda, memimpin kehidupan Anda. Bayangin, kalau ada roh Allah di dalam kehidupan kita, emang kita pikirin masalah? Kalau ada roh Allah memimpin di dalam kehidupan kita, emang kita mikir orang itu ngomong apa? Orang itu bersikap apa? Kalau ada roh Allah bertata di dalam kehidupan kita, emang kita peduli, dia udah ngomong apa, dia udah nyakitin gua apa, dia udah lakuin, ambil duit gua berapa? EGP banget. EGP banget kan, bodoh banget. Orang udah ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itu Bapak dan Ibu yang harus kita pegang hari ini. Jangan berpatokan pada prinsip dunia. Biarkan hidup kita hari ini dikuasai oleh roh Allah. Sehingga kita sudah tidak mikir lagi masa lalu lah, sikap orang lah, perkataan orang lah, masalah duit lah. Kita nggak peduli lagi sama masalah. Joy itu akan tetap ada. Keadaanku tidak dipengaruhi, sukacitaku tidak dipengaruhi oleh keadaanku. Aku kasih satu ayat lagi. Roma 14 ayat, ya sama. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, hal duniawi ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang mana yang kita kejar? Kita tidak akan bisa mendapat kebenaran itu tadi, sejahtera dan sukacita Roh Kudus, kalau kita tidak lewat dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan membuat kita tekun. Aku kena berubah sudut pandangnya itu tadi. Ya, jadi fokus kita di mana? Mazmur 1 ayat 1-3 ini salah satu ayat favoritku, agar kita bisa mempunyai sudut pandang yang positif. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bicara tentang fokus hidup kita, pergaulan kita, input-input yang masuk di mata, masuk di kuping, masuk di pikiran kita, ya. Jadi kalau kita bisa inputnya ini semua positif, pergaulan kita positif, kita bahagia. Nggak ngomong tentang masalah. Tuhan nggak bilang berbahagia yang masalahnya diangkat. Nggak seperti itu ya. Tapi berbahagia yang semua inputnya ini adalah positif. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat, Alkitab menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kesukaan, dan itu orang yang bahagia. Karena saat orang bisa menikmati Alkitab secara rutin, maka ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak dan Ibu, saat kehidupan, kita akan selalu diperumpamakan sebagai pohonnya. Saat akar dari pohon kehidupan kita, itu tertancap pada air yang adalah firman. Ya, akar itu adanya di bawah tanah. Di atas tanah boleh aja angin, badai, panas. Tapi selama akar tertancap pada air yang adalah firman, pohon itu tetap berbuah. Daunnya tetap hijau, tetap enak dipandang, tetap jadi berkat, tetap bisa dinikmati baik oleh diri sendiri maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Ini pohon kita akan tetap berdaun hijau dan menghasilkan buah pada waktunya. Asal akar kehidupan kita melekat pada firman Tuhan. Apa saja yang dibuatnya berhasil, itu adalah berkat. Apakah di luar ada masalah? Ya, di luar ada angin, hujan, panas, apa segala macam. Tapi yang penting, akar kita ada di mana. Kita bisa cek sendiri, apakah selama ini ibadah-ibadahku, rosarioku, novenaku, Bible study-ku, PA-ku, PD-ku, sudah membuat aku punya relasi pribadi dengan Tuhan? Karena kalau aku punya relasi pribadi dengan Tuhan, sudut pandangku akan berubah.
jadi positif. Aku tidak lagi melihat dia sebagai musuh, tidak lagi melihat dia sebagai orang yang menyakitkan aku, orang yang pernah menipu aku. Aku tidak lagi kecewa, marah sama keadaan, kesel sama sakit penyakit dan sebagainya. Aku tidak lagi takut akan hari depan. Ya, sudut pandang menjadi positif. Hidupku tidak tergantung dari keadaan sekitarku. Besar kecil masalahku tergantung dari imanku. Contoh kecil, dulu aku datang ke PA dalam keadaan nangis-nangis. Karena nggak tahu lagi harus kayak bagaimana. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini masalahku, wah, berkali-kali lipat lebih berat. Itu bukan karena masalahku terangkat loh. Tuhan nggak mengabulkan semua doa-doaku loh. Seakan-akan ya masalahku jadi lebih berat. Tapi kalau hari ini aku bisa karena apa? Karena Tuhan yang kasih kesanggupan. Karena latihan rohani. Yang mau nggak mau, aku harus jalani, aku harus nikmati untuk mengubah aku. Ini yang Tuhan peduli, Bapak dan Ibu. Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, kita punya Allah yang sama. Aku tidak tahu permasalahan Bapak dan Ibu apa, tapi setiap dari kita tidak ada yang bebas dari masalah. Dan maksud Tuhan di balik masalah-masalah itu adalah agar kita meningkat, agar kita tetap berakar di dalam Dia, agar kita tetap berdaun hijau dan berbuah, menjadi berkat bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Lalu, cara kita menghadapi masalah ini tadi kita udah bahas juga ya, tentang ketekunan. Perhatikan kita tidak putus asa, tetap hidup di dalam harapan, tabah sampai akhir nanti. Itu kenapa ada banyak sekali ayat yang bilang bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan-kekuatan. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan. Bahkan saat kita dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi Bapak dan Ibu, saat kita tekun, ya, saat kita tekun, perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13b, Tuhan udah bukain loh jalan keluarnya. Sudah. Masalahnya, fokus mata kita di mana? Kalau fokus mata kita pada masalah, kita tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita tidak bisa melihat jalan keluar itu, mau jalan ke arah mana? Kita tidak bisa lihat kok. Jadi, tekun itu wajib hukumnya, agar kita bisa melihat jalan keluar itu tadi. Selain itu, pencobaan tidak melebihi kekuatan, kan? Kita tahu hukum itu, kita tahu apa yang Tuhan janjikan itu. Gini, kalau Tuhan percaya saya sanggup, kalau Tuhan percaya kita sanggup, masa kita nggak percaya sama diri sendiri? Tuhan aja percaya loh kalau kita ini sanggup hadapin ini. Kalau Tuhan aja percaya sama kemampuanku, kenapa kita nggak yakin sama diri sendiri? Jadi sekarang kita juga harus yakin sama diri sendiri. Itu kenapa juga Mazmur 37 ayat 24 Tuhan bilang, kalau memang kita diizinkan jatuh, gak akan sampai tergeletak. Ingat kayak Ayub, apa juga Tuhan izinkan, tapi dia tidak biarkan Ayub tergeletak. Kita bersyukur aja sekarang, kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi, tidak separah Ayub. Dia tahu kekuatan kita masing-masing. Dan kalau kita lagi rasa berat, agar kita tetap tekun, doakan itu Mazmur 23. Mazmur 23 itu isinya tuh janji Tuhan semuanya Bapak dan Ibu. Imani Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia provide semua yang kita butuh, karena dia adalah gembalanya. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke airan tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat Bapak dan Ibu, Tuhan berikan semua yang kita butuh. Bahkan ke depan pun, untuk berjalan ke depan, Dia tuntun dan Dia sediakan, kita nggak usah takut apapun keadaannya. Dia berikan semuanya untuk aku. Pada saat kita khawatir, saat kita galau, Dia menghibur, Dia ada. Dia menyediakan hidangan justru di depan lawan kita. Dan piala kita melimpah loh. Gak kekurangan. Joy kita itu harus luber. Kalau ada Tuhan bertata di hati kita, joy kita itu pasti luber. Dia mengurapi aku. Dan bahkan kemurahan dan kebajikan itu mengikuti kita, Bapak Ibu. Jadi kita ini atas bawah muka depan itu dipenuhi dengan segala macam kelimpahan dan perlindungan Tuhan. Syaratnya tekun. Syaratnya bangun relasi pribadi sama Tuhan. Syaratnya biarkan roh itu bertata di dalam kehidupan kita. Sehingga keadaan sekitarku, masa hari ini ataupun masa lalu, ya, bukannya menimbulkan pahit hati, sakit hati, tapi malah membuat kita bahagia dan membuat kita meningkat. Ini satu bukti lagi kalau Tuhan itu menyertai. Matius 28 ayat 20. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi ini penting banget. Alkitab ini kayak begini hukumnya. Kalau ada dua ayat paralel, berarti itu sesuatu yang penting. Kalau ayat itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, berarti itu pun sesuatu yang mutlak, yang sangat-sangat penting. Ya, dan ini ayat keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak dan Ibu, janji Tuhan. Kalau kita tekun, Dia menyertai. Tapi sebenarnya ayat ini harus diperdalam gini ya. Bukan cuma, oh Tuhan, kau menyertai aku, sedangkan aku yang nggak ngapa-ngapain, aku diam-diam aja. Nggak mau tekun, nggak mau PA, nggak ada komitmen, on off, kalaupun datang, kagak fokus. Gitu. Nggak. Ketekunan juga ada kualitasnya. Ya. Jadi kita harus lihat ayat ini full. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Kita tahu setiap dari kita ada tugas perutusan kan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk mewartakan kabar kebenaran bagi sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat kita melakukan tugas perutusan kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saat itu ada penyertaan Tuhan. Tuhan nggak bilang, aku sertai kamu ya, kalau masalahmu beres. Enggak. Tapi pada saat kita melakukan tugas perutusan kita, walaupun hari ini ada masalah, penyertaan Tuhan itu ada. Jadi bukti juga, masalah membawa kita pada ketekunan. Walaupun ada masalah, kita tetap harus jadi berkat. Dengan tekun, maka saat itu penyertaan Tuhan ada. Dan saat penyertaan Tuhan itu ada, hidup kita akan penuh dengan kelimpahan. Ada joy yang terpancar. Walaupun di luar panas terik, bingung, nggak tahu, panas terik dan tidak bisa di luar kontrol kita. Tapi joy itu tetap melimpah di dalam hati kita. Ya, akibat dari ketekunan. Lalu berikutnya, cara hadapi ujian gimana? Tadi kita juga udah baca, tekun membuat saya dulu berubah. Aku dulu berubah. Setelah aku berubah, baru aku berbuah. Itu. Jadi jangan bilang sama diri sendiri, aku udah berubah loh, aku udah berubah loh. Jangan bilang gitu, itu namanya sombong. Tapi kalau aku berubah, pasti ada buahnya. Baik untuk karakter diri sendiri, baik untuk mindset diri sendiri. Ingat tadi poin pertama, mindset harus berubah jadi positif. Aku bukan lihat dia lagi sebagai orang yang tikam aku bukan lihat lagi sebagai dia sebagai orang yang sudah bohong, yang aku udah menjerumuskan aku. Enggak, tapi aku bisa mengampuni dan aku bisa melihat dia sebagai saudaraku di dalam Kristus. Berubah diri sendiri. Saat kita sudah berubah, baru kita bisa berbuah. Nah, kita nggak mungkin bisa berubah kalau kita tidak hidup di dalam penderitaan yang lalu membawa kita pada ketekunan. Jadi berubah untuk
berbuah. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa kau biarkan dia sakitin aku? Kenapa kau biarkan dia bohongin aku? Jangan pernah tanya itu sama Tuhan. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau bicara apa lewat peristiwa ini? Kau mau aku berubah apa? Itu yang harus kita tanyakan sama Tuhan. Kau mau bicara apa lewat peristiwa ini? Kau mau apa aku yang berubah? Setiap dari kita harus makin sadar akan keburukan-keburukan kita. Lalu belajar untuk bisa berubah. Ingat, perubahan pertama diri sendiri dulu. Baru kita bisa berbuah. Ya, bahkan berbuah pun sebenarnya diri sendiri dulu. Singkat aja, berbuah itu ada 3. Yang pertama ada buah pertobatan diri sendiri ya, bertobat dulu. Yang kedua adalah buah roh, Galatia 2:3 itu diri sendiri, karakter kasih. Kasih itu berarti mengampuni, karakter sabar, karakter lemah lembut, karakter penguasaan diri, itu diri sendiri. Sudah saya berubah, bertobat, berubah menghasilkan buah roh, baru saya bisa menghasilkan buah jiwa. Nah, ini buah. Jadi sekarang kita lewat masalah ini, hadapi ujian, tanya sama Tuhan, kau mau bicara apa? Kau mau aku berubah apa? Sadari keburukan sendiri. Mungkin aku orang yang over negatif, mungkin aku orang yang terlalu ketakutan, mungkin aku orang yang terlalu memberhalakan suami, memberhalakan anak, memberhalakan uang dan sebagainya. Ya. Jadi sadari keburukan diri dan belajar untuk berubah, baru kita bisa berbuah. Berikutnya, saya tahu Bapak dan Ibu Alkitab juga tahu, kadang-kadang menghadapi masalah, kita juga seperti tidak bisa melihat jalan keluar. Mati gaya. Bingung harus gimana. Nah, kalau kita bingung harus gimana? Minta hikmat. Ayat kan tadi bilang, Yakobus 1 ayat berapa tuh? Ayat 5. Apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya pada Allah yang memberikannya dengan murah hati. Ya, kalau bingung, dia minta, Tuhan aku harus gimana? Tuhan aku nggak tahu jalan keluarnya ke arah mana. Aku harus bersikap apa? Pilihan-pilihan apa yang aku harus ambil? Aku bingung Tuhan gitu. Minta hikmat. Hikmat itu tidak bisa dipelajari, tapi bisa kita dapat saat kita punya relasi pribadi sama Tuhan makin dalam. Ya, karena Amsal 9 ayat 10 itu bilang, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat ini nggak bisa dipelajari. Mau belajar teori Alkitab seberapapun nggak bisa dapat hikmat. Tapi hikmat itu bisa didapat saat kita punya relasi pribadi sama Tuhan. Kalau kita punya relasi pribadi sama Tuhan, kita akan makin peka sama suaranya Dia. Dan suaranya Dia bisa datang lewat apapun juga. Mau lewat TV bisa, mau lewat Alkitab bisa, berbicara langsung dalam hati bisa, mau bicara lewat sahabat, ibu rohani, bisa semuanya. Dan kita akan tahu itu hikmat dari Tuhan. Macam-macam caranya. Tapi yang penting relasi pribadi kita sama Tuhan. Karena kalau kita tidak punya relasi pribadi sama Tuhan, walaupun hikmat itu ngomong, kuping hati kita ini akan budak, nggak dengar. Contoh ya, contoh. Tadi aku udah bicara banyak tentang masalah itu, dan aku juga bilang bahwa 20 tahun terakhir ini bukannya tambah ringan, tapi kayaknya makin berat. Dan baru-baru ini aku diperhadapkan dengan satu fakta yang sedikit memojokkan. Bukan sedikit memojokkan, sebetulnya banyak memojokkan. Jadi selama 20 tahun ini, aku banyak sekali relasi yang diputus, bukan cuma relasi yang diputus, tapi hak-hakku juga dicabut. Semuanya hak-hakku dicabut gitu. Dan aku tidak pernah membalas, aku tidak pernah menuntut, bahkan aku mengampuni semua orang yang sudah memojokkan aku itu. Nah, beberapa minggu yang lalu seorang teman telepon aku dan dia bilang, "Kamu ini udah diperlakukan dengan tidak adil. Kamu kehilangan semuanya." Dan dia bilang, "Kamu goblok banget, Sheila.
Dia goblok-gobloknya, kamu goblok sekali Sheila. Kamu diperlakukan kayak gini, kamu goblok banget kayak gini. Terus dia bilang, kamu harus tuntut balik. Kamu harus dapat semua yang memang menjadi hakmu itu. Gitu. Jadi singkat kata dia suruh aku tuntut. Gitu. Aku bingung. Apakah benar ini yang Tuhan mau aku lakukan? Karena memang aku kehilangan banyak sekali dari apa yang seharusnya aku punya. Gitu. Semua hakku dicabut gitu. Apakah benar seperti itu? Dia sebutkan kamu kehilangan A, B, C, D, relasi ini, relasi itu, ini, itu. Oh, dia sebutkan banyak sekali dan dia goblok-goblokin aku. Di dalam aku bingung, aku nggak tahu harus berbuat apa. Dan aku berdoa udah pasti. Ya. Lalu aku tanya sama Ibu Rohani, sama Mama, ya nggak terlalu banyak orang-orang yang aku anggap sebagai kakak rohani, ketua rohaniku, dan mereka bilang, kehidupanmu selama ini bagaimana? Apakah kamu baik-baik aja? Aku bilang, ya aku baik-baik aja. Dan dia bilang, ya udah, jangan pusing dengan harta. Jangan pusing dengan hal-hal duniawi. Lihat si A, si B. Walaupun mereka kehilangan harta, kehilangan haknya, toh Tuhan juga pelihara sampai sekian puluh tahun, sampai sekarang semuanya baik-baik aja. Ya udah, kita bukan orang dunia kan? Kita warga negara surga. Jadi walaupun digoblok-goblokin secara dunia, tapi biar kita menjadi orang yang pintar di hadapan Allah, orang yang taat di hadapan Allah. Itu hikmat yang aku dapat. Itu cuma bisa kita dapat kalau kita punya relasi pribadi sama Tuhan. Jadi sekarang aku dengan enak, aku bilang, aku nggak mau tuntut-tuntut lagi. Biarin yang penting aku hati tetap bisa mengampuni mereka. Tetap bisa berelasi dengan baik. Walaupun semua hakku dicabut. Tapi aku bisa mengampuni dan joy, damai sejahtera itu tetap ada. Aku bayangkan kalau misalnya aku nuntut, maka semua akan berantem. Dan mungkin hari ini aku nggak di sini, tapi aku udah sibuk dengan lawyer dan segala macam. Gitu. Jadi hikmat itu perlu banget. Tapi pernah juga aku tidak bisa mendengar hikmat Tuhan. Pada saat relasi aku tidak dekat dengan Tuhan, aku tidak bisa dengar hikmat Tuhan itu. Walaupun Tuhan sudah ngomong lewat banyak orang, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Aku masih lakukan juga. Karena apa? Karena aku tidak peka sama hikmatnya Tuhan. Jadi sekali lagi, ya hikmat itu baru bisa kita dapat dan kita dengar kalau kita punya relasi pribadi sama Tuhan. Dan itu baru bisa dibangun saat kita lewati lembah kekelaman. Berikutnya, kalau kita hadapi ujian, jangan ragu, percaya aja, percaya aja. Ya, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 tadi kan bilang, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Berarti dia bimbang, ragu-ragu, kaki nginjek dua perahu. Kalau kaki nginjek dua perahu, goyang-goyang, satu hari dia akan jatuh. Tuhan minta kita percaya aja. Jangan cuma percaya akan apa yang kelihatan, tapi percaya juga akan hal-hal. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kelihatan. 2 Kor 5 ayat 6 dan 7. 2 Kor 5 ayat 6 dan 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Bapak dan Ibu, jangan merasa, oh aku tunggu deh, aku jadi Thomas. Tunggu Tuhan datang sehingga aku bisa cocokin, pegang, lihat. Enggak, percaya aja. Tuhan menghargai perjuangan kita untuk percaya, untuk punya bertumbuh di dalam iman, walaupun tidak melihat. Kalau kita cuma percaya dari apa yang kelihatan, wah itu berat banget. Itu berat banget, karena ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi sebetulnya ada dan nyata. Ya, jadi jangan cuma percaya dari yang kelihatan aja. Bahkan di syahadat pun juga diperkatakan bahwa kita harus percaya pada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan juga gitu. Jadi jangan tertipu dengan prinsip-prinsip duniawi. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir. 2 Tim 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu,
karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak dan Ibu, Paulus, Timotius tahu kepada siapa kita percaya. Dia percaya. Pertanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah saya kenal Tuhan secara pribadi? Sudahkah aku mengalami dia secara pribadi? Kalau aku sudah kenal dia secara pribadi dan mengalami dia pribadi, kita pasti bisa bilang hal yang sama. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku percaya dia bisa memelihara aku sampai akhir. Aku percaya dia memberi kekuatan untuk aku lewati ini. Aku percaya dia mendampingi aku saat ini. Aku percaya dia melihat aku saat ini. Aku percaya jalan keluar itu sudah dia bukakan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita punya pengalaman. Kita kenal dia secara pribadi. Jadi ini lewat dapur penderitaan. Ini yang harus kita bangun. Mengenal dia secara pribadi. Biar lewat PA hari ini bisa menambah ketekunan-ketekunan kita, sehingga setiap dari kita bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang akan terus membawa kita pada satu peningkatan kepada peningkatan yang lain sampai pada akhir nanti. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Sheila, pengajarannya hari ini. Senang banget ya, barusan libur kita udah dengar PA hari ini. Ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan ya Sheila ya, saya langsung bacain ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Aai. Bu Sheila, apakah untuk dimurnikan harus lewat penderitaan ya? Bagaimana kalau orang yang tidak kuat? Terima kasih. Maaf kata Bu, Alkitab ngajarinya begitu. Bahkan teologi kita kan adalah teologi salib ya. Salib itu kan identik dengan penderitaan. Dan kalau kita, tadi yang kita baca tuh, Yakobus 1 ayat 12, itu dibilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Penderitaan kan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, tahan suci itu kan berarti dia udah menang dalam pencobaan-pencobaan itu. Udah sangkal diri, udah komit, tekun, udah berubah, udah berbuah. Buntutnya apa? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi memang pertumbuhan, pemurnian itu memang harus lewat penderitaan-penderitaan itu. Itu satu-satunya jalan. Tuhan aja melewati penderitaan. Dan semua di Alkitab ini melewati penderitaan. Tidak ada satupun tokoh di sini yang tidak melewati penderitaan. Yang membedakan adalah penderitaannya semua orang alami. Yang membedakan adalah buntutnya dia menang atau enggak. Buntutnya dia setia atau enggak. Itu aja sih. Jadi ya itu jalan yang Tuhan tunjukkan. Makanya kan bilang dunia jalan lebar, Christianity jalannya sempit. Kalau ada orang kematian kan selalu bilang dari ayat juga, dia telah memenangkan pertandingan sampai akhir. Semuanya bicara tentang penderitaan. Jadi iya, pemurnian harus lewat penderitaan. Apakah dia kuat? Ini kembali. Percaya. Percaya walaupun tidak lihat. Percaya karena tahu Tuhan kita itu siapa. Dan Tuhan kita bilang, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Tuhan bilang, Mazmur 23 itu tadi, ada penyertaannya. Ada banyak ayat yang ngomong sama gitu. Jadi kalau aku cuma bisa bilang, kalau orang merasa ya, nggak kuat, sebenarnya dia kuat, karena Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan. Tapi kalau dia merasa nggak kuat, berarti relasinya sama Tuhan kurang dekat. Dia pakai kekuatan sendiri. Dan itu nggak mungkin. Kita cuma bisa hadapi ini, jalani ini, kalau kita pakai kekuatan bersama dengan Tuhan. Oke, thank you Sheila. Apa udah menjawab Bu Aai atau mau ada omongan lagi? Oke, sip. Thank you Bu Aai. Berikutnya dari Ibu Jani Toha. Bu Sheila, bagaimana
menghadapi orang yang menzolimi kita secara Alkitab? Terima kasih. Satu kata, mengampuni. Oke. Hakikat dari kasih itu pengampunan. Hakikat dari kasih itu pengampunan, bukan pelayanan, bukan memberi. Tapi kalau kita bilang, aku adalah anaknya Allah, aku hidup di dalam Allah, buktinya apa? Aku bisa mengampuni dia. Karena Tuhan Yesus kasih teladannya kayak gitu ya. Dia mengampuni orang yang aniaya dia. Dia dizolimi juga loh, dizolimi dengan luar biasa. Dan kasih itu pasti mengampuni. Jadi, satu kata, mengampuni. Ya, thank you Sheila. Walaupun susah, kita tahu harus ke sana ya. Kita terus berproses ke sana bareng-bareng. Ya, untuk Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung? Saya bacakan pertanyaan selanjutnya yang di chat ya. Dari Ibu Stefani Pimpin. Bagaimana cara supaya kita tidak on off dalam ketekunan? Ya, itu on off, malas ya. Malas itu bukan ujian, bukan cobaan. Malas itu kedagingan kita sendiri. Prioritas kita di mana sekarang? Kalau kita prioritaskan arisan, sinetron, ini itu, ya kita pasti on off gitu. Tapi kalau prioritas kita memang untuk mengenal Tuhan, ya kita nggak akan on off. Jadi on off itu kedagingan yang harus kita lawan diri sendiri. Aku juga berjuang itu, Bu. Awal-awal dulu juga berjuang. Bukan awal-awal, sampai sekarang. Aku juga berjuang. Jadi kalau misalnya aku katakan hari Kamis jam 2 waktu ke PA, aku udah blok kalenderku. Kalau bukan karena sakit atau keluarga inti yang sakit, boleh tanya teman-teman, aku nggak akan off. Karena ya kalau kita bisa rajin appointment dokter atau les apa yoga apa segala macam, kenapa kita nggak bisa tekun untuk Tuhan? Jadi itu kedagingan, prioritas kita di mana? Harus lawan. Ya, benar ya. Kadang memang seringkali itu yang mendominasi lagi. Masih pengen PA, tapi juga pengen eksis gitu ya, di arisan di mana-mana. Jadi galau sendiri gitu ya. Perlu berani untuk mengatakan, tidak, saya harus tetap datang di PA. Oke, terus selanjutnya dari ini siapa ya? Susan Pranamik ya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah berbuah? Kalau cek diri sendiri kayak gini. Kalau sebenarnya peneguhan itu akan dari orang lain, orang-orang yang terdekat dari kita, istri, anak, pokoknya orang-orang yang serumah ya. Dia akan harus bisa melihat kita udah berubah. Paling enggak makin sabar, makin mulut, biasanya kelihatan pertama tuh dari mulut. Mulut makin nggak pedes, mulut makin bisa diem gitu, makin sabar, marah-marah juga makin sedikit gitu. Itu peneguhan dari sekitar kita. Tapi diri sendiri sebetulnya juga bisa ngecek ya. Lihat, kalau dulu aku hadapin masalah ini, aku dulu kayak gimana gitu. Tapi kalau hari ini aku hadapin masalah ini, aku lebih tenang, aku nggak bersungut-sungut lagi, aku nggak ngomel lagi, ya mungkin tetap buka mulut, tapi nggak ngomel, nggak bersungut-sungut kayak gitu. Itu sebetulnya udah progres. Ada yang lain yang mau bertanya secara langsung atau mau sharing? Ibu Sheila mau tolong tanya nih, suka dengar gini, Ya. pencobaan dengan percobaan itu ada perbedaan nggak itu? Suka ada orang percobaan, bebas dari percobaan. Coba mohon dijelaskan. Saya nggak terlalu pusing dengan istilah, Pak ya. Itu cuma istilah doang, terus doang. Yang penting kita tahu maksudnya. Apakah itu sesuatu yang diizinkan Tuhan atau sesuatu itu karena kebodohan kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan istilahnya. Ya, kalau gini, Ibu Shelly, saya suka menganggap gini. Kalau pencobaan itu sudah anggap di bahasa saya itu rohani ya, tapi kalau percobaan itu di sesuatu yang misalkan saya sedang mengadakan suatu percobaan apa sesuatu, ya itu disebutnya percobaan. Itu persepsi saya, apakah benar? Oh, kalau maksudnya percobaan, Ya, experiment something. iya, something ya. Ya, kalau Itu eksperimen yang itu saya mungkin bandingkan dengan satu lagi.
Hmm. Ya, silakan Ibu Sheila memberikan mungkin tanggapan atau. Aku nggak terlalu melihat itu related dengan rohani kalau kita eksperimen something. Tapi kalau kita mencobai Tuhan, nah itu kan namanya cari Hmm. gara-gara sendiri. Gitu. Jadi Oke. nggak usah terlalu pusing dengan termsnya Pak. Yang penting kita tahu maksudnya apa gitu. Hmm. Oke, terima kasih Ibu Sheila, terima kasih.